Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mat Teladan. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang bab trigonometri, bagaimana menentukan nilai perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Ya, di mana fungsinya tetap yang kita gunakan. Ya, sin maksudnya sin nanti tetap sin, cos tetap cos, tan juga tetap tan. Oke, ini bagian yang pertama. Kita mulai saja. Oke, sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa satu putaran terbagi ke dalam 4 kuadran, ya, 4 kuadran, di mana kuadran yang pertama itu berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat, ya. Oke, 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini kuadran 1. Nah, di sini kuadran 1, semua fungsi trigonometri perbandingannya bernilai positif, ya. Jadi semua bernilai positif. Oke. Kuadran 2 ini berada pada interval 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, untuk ini yang positif hanya nilai perbandingan dari sinus atau kebalikannya, ya, yakni kosekan. Kemudian di kuadran ketiga, yang positif, ini intervalnya ada di antara 180 derajat sampai 270 derajat, di mana nilai perbandingan yang positif adalah tan, dan kebalikannya yakni kotan, ya, atau kotangen. Kemudian kuadran keempat, ya, berada dalam interval 270 derajat sampai 360 derajat, ya. Nah, ini nilai perbandingan trigonometri yang positif adalah cos, ya, kosinus, dan kebalikannya yakni sekan, gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas tentang sudut berelasi dengan fungsi tetap. Jadi kalau fungsi tetap itu acuannya di 180 derajat dan 360 derajat. Jadi lambang untuk kuadran 1, nah, biasanya lambangnya adalah alfa, gitu ya. Ya, antara 0 sampai 90 derajat dinyatakan sebagai alfa. Kemudian di kuadran 2, nah, kita nanti nyatakan dalam bentuk 180 dikurang alfa. Ya, nanti kita ambil alfanya. Kemudian di kuadran ketiga, ya, kita nyatakan nanti sudutnya dalam bentuk 180 derajat, ya, derajat plus alfa, gitu ya, alfa dalam bentuk derajat. Kemudian kuadran keempat, kita nyatakan sudutnya nanti dalam bentuk 360 derajat min alfa. Oke, ya. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat beberapa pembahasan teladan berikut. Oke, di sini kita diberikan sin 270 derajat. Ya, kita hitung terlebih dahulu, ya, untuk sin 270 derajat. Oke. Nah, 270 derajat ini ada di antara kuadran 3 dan 4. Jadi kita bisa nyatakan sebagai kuadran 3 maupun kuadran 4. Oke, anggap aja ini kuadran ketiga, ya, kuadran ketiga. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kalau kuadran 3 nyatakan dalam bentuk 180 derajat plus alfa. Berarti alfanya sama dengan, biar 270, alfanya 90 derajat. Oke, dengan sudut berelasi maka jadilah nilainya sin, ya, fungsinya tetap sin, sin dari alfa, alfanya 90 derajat. Nah, karena ini di kuadran 3, sin di kuadran 3 bernilai negatif, maka jadi min sin 90 derajat. Nah, nilai dari sin 90 adalah 1. Jadi nilainya adalah min 1. Ini untuk sin 270 derajat. Oke, jadi min 1. Kemudian kita cari 130 derajat untuk nilai cos, ya. Cos dari 135 derajat. 135 di kuadran kedua. Oke, maka kita dapat cos, nyatakan dalam bentuk 180 derajat minus 45 derajat agar menjadi 135.
maka akan kita peroleh alfanya 45 jadi cos 45 derajat. Nah, cos di kuadran 2 bernilai negatif, maka jadi min cos 45 derajat. Oke, cos 45 nilainya 1/2 akar 2. Oke, jadi dikali ini min 1/2 akar 2. Ya, sekarang tan 135 derajat. Tan 135 derajat, ini kuadran kedua, sama ya seperti cos tadi, menjadi tan 180 minus 45 derajat, maka jadi tan 45 derajat. Nah, karena tan di kuadran 2 negatif, maka hasilnya min tan 45 derajat. Tan 45 bernilai 1. Jadi ini sama dengan min 1. Kemudian sin 150 derajat. Ini ada di kuadran ke-2. Oke, kita nyatakan sebagai 180 derajat dikurang, biar jadi 150 dikurang 30 derajat. Maka jadilah sin 30 derajat. Nah, ini bernilai plus karena di kuadran kedua. Sin 30 sama dengan setengah. Oke, jadi ini sin 150 sama dengan 1/2. Nah, yang terakhir adalah cos 225 derajat. Oke, saya taruh di sini aja ya. Jadi cos 225 derajat ini kuadran 3 ya. Kuadran 3, maka bentuknya harus dirubah ke dalam bentuk 180 tambah alfa. Alfanya berarti 45 derajat. Oke, jadi sama dengan cos 45. Cos di kuadran 3 bernilai negatif, maka jadi negatif dari cos 45 1/2 akar 2. Oke, jadi ini nilainya min 1/2 akar 2. Oke, nilai sama bisa kita hilangkan. Maka kita punya min 1 kali min 1 dibagi 1/2 sama dengan 2. Oke, jadi kita pilih opsi yang E. Oke, ini untuk teladan pertama. Kita lihat teladan yang kedua. Oke, ini dalam bentuk radian. Oke, nggak jadi masalah. Radian, V radian itu 180 derajat. Nah, sehingga bisa kita nyatakan dia menjadi cos kuadrat dari 1/6 kali 180, jadi 30 derajat. Dikurang sin kuadrat dari 180 bagi 4, 45, ya dikali 3, 135 derajat. Tambah 8 kali sin 1/4 pi 45 derajat, ya dikali cos 3/4 tadi sama dengan 135 derajat. Oke, tugas kita mencari sin 135 dan cos 135. Sin 135 derajat ini di kuadran kedua. Bentuknya kita rubah ke dalam bentuk 180 min alfa. Alfanya 45 derajat ya. Maka jadilah sin 45 derajat. Karena di kuadran 2 sin bernilai plus, maka nilainya adalah sin 45 1/2 akar 2. Kemudian kita cari cos 135 ya, sama berarti ya. Oke, di kuadran 2 juga, angkanya juga sama, jadi cos 180 minus 45 derajat sama dengan cos 45, hanya saja cos di kuadran 2 nih negatif. Maka nilainya min 1/2 akar 2. Oke. Cos 30 ini 1/2 akar 3 pangkat 2 ya. Nah, sin 135 tadi setengah akar 2 dikuadratin berarti ya, karena pangkat 2. Ditambah 8 kali sin 45 1/2 akar 2. Nah, cos 135 tadi minus 1/2 akar 2. Oke. Ini jadi akar 33 per 2 kuadrat 4. Akar 2 2 per 2 kuadrat 4 ditambah ini 8 bagi 2 dibagi 2 jadi 2 ya. Oke, jadi kita punya 2 dikali akar 2 dikali min akar 2. 3/4 dikurang 2/4 1/4 2 ya. Plus kali min min. Akar 2 kali akar 2 2 dikali 2 jadi 4. Jadi kita punya 1/4 dikurang 4 sama dengan minus 3/4. Oke, jadi kita pilih opsi yang B ya. Oke, demikianlah ya pembahasan bagian pertama dari menentukan nilai perbandingan sudut pada sudut berelasi untuk fungsi yang tetap.
Nantikan pada bagian yang kedua